Baik, kakak-kakak, kita akan mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Saya sapa kakak-kakak. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Jaya, 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 tetap semangat. Aduh, Jaya, halaman. jaya. Merdeka. Karena kan sebentar lagi kita akan selesai ya kegiatan kita. Jadi hari ini terakhir pertemuan kita untuk kegiatan PKG ini. Jadi saya buka kegiatan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di ruang virtual ini, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu, sehat walafiat dalam lindungan Yang Maha Kuasa, sehingga kita pada hari ini pertemuan kita yang terakhir kali ini, pada sore hari ini, jadi kita akan melakukan refleksi bukti karya kakak-kakak di dalam pertemuan kita, hasil dari kegiatan PKG ini. Jadi kakak-kakak akan membuat bukti karya, dan hari ini kita akan refleksi bukti karya yang sudah dikumpulkan oleh kakak-kakak semua. Jadi kita akan membahas tentang refleksi bukti karya kakak-kakak pada sore hari ini. Jadi durasi waktu kita 1 jam ya. Nah, seperti biasa dalam pertemuan tatap maya ini, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon saat tidak berbicara, saat mau menyampaikan pendapat atau mau berbicara silakan hidupkan mikrofonnya, setelah berbicara matikan kembali. Kemudian hadir seutuhnya dalam kegiatan kita pada sore hari ini sampai selesai. Kemudian menghargai waktu bersama dari awal sampai akhir, kegiatan diikuti dengan baik hingga proses kegiatan kita, pertemuan kita pada sore hari ini berjalan dengan baik juga. Kemudian memaksimalkan fitur chat, jika ada hal yang mau disampaikan silahkan disampaikan di fitur chat. Kemudian jika ada pertanyaan secara langsung atau hal yang mau disampaikan secara langsung, silahkan klik raise hand atau tanda jari di ruang virtual. Kemudian adapun gangguan teknis itu hal wajar di dalam kita melakukan daring atau tatap maya ini. Jadi mudah-mudahan hari ini kita tidak ada gangguan jaringan, sehingga proses kegiatan pertemuan kita pada sore hari ini berjalan dengan baik dari awal sampai berakhirnya, sehingga tidak ada kendala untuk pembahasan materi kita tentang refleksi bukti karya pada sore hari ini. Nah, kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan, kita mau berdoa dulu supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik lancar. Silakan Kak Eki, mungkin dalam doa. Silakan Kak Eki, mimpin kita dalam doa. Di mic-nya Kak Eki, mic-nya belum dihidupkan. Marius. Ya. Silakan Kak. Untuk memulai Zoom kita di Zoom terakhir nih di PKG olahraga, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat selama pelaksanaan PKG bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih Kak Eki yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini. Adapun agenda yang akan kita bahas pada sore hari ini yang pertama adalah refleksi bersama ya 40 menit, kemudian penutup 5 menit. Nah, adapun refleksi yang di sini ada pertanyaan untuk kakak-kakak, refleksi untuk diri sendiri ya. Nah, silahkan sampaikan sesuai pertanyaan yang ada di slide ini. Silahkan kakak-kakak yang untuk menyampaikan. Ya Kak Arif, silakan Kak Arif. Ya, terima kasih Kak Marius. Jadi untuk refleksi diri sendiri ya, sesuai dengan pertanyaan, apa yang telah saya pelajari dari proses pembuatan dan implementasi karya ini. Jadi dalam pembuatan karya ini ya sangat banyak yang dipelajari ya. Contohnya itu seperti pembuatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terus bagaimana asesmen otentiknya, terus bagaimana mengkondisikan kelas yang baik, ya itu termasuk hal yang saya pelajari dalam pembuatan karya ini. Selanjutnya, bagaimana karya ini membantu peningkatan kompetensi saya sebagai guru PJOK. Ya, kalau menurut saya karya ini sangat membantu ya untuk meningkatkan kompetensi saya, karena dengan adanya karya ini saya jadi lebih berusaha untuk menampilkan atau menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pastinya. Yang selanjutnya pembelajaran yang tidak membosankan, terus berbagai macam pembelajaran yang saya dapatkan dari kakak-kakak sekalian. Dan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang saya hadapi selama proses ini dan bagaimana saya mengatasinya. Kalau saya tantangan terbesarnya itu di device, terus kerjasama dengan rekan sejawat itu merupakan tantangan juga bagi saya karena perlu dibantu dalam pembuatan videonya. Jadi kalau sendiri mengerjakannya itu lumayan susah karena karya ini bukti karya ini saya menggunakan video pembelajaran. Ya, untuk mengatasinya mungkin ya saya harus ganti HP yang lebih bagus ya. Jadi untuk pembuatan videonya lebih mudah. Ya, kendalanya itu karena HP itu tidak boleh kena panas, Kak. Sedangkan kita membuat video di lapangan itu terkena sinar matahari. Jadi kalau terlalu lama terkena sinar matahari, HP-nya itu mati sendiri. Jadi rekamannya bisa putus dalam pembuatan karya ini. Ya. Terus untuk bagaimana cara mengatasinya untuk rekan sejawat ya mungkin harus sering-sering diajak membuat video seperti ini ya. Kalau menurut saya ya harus sering-sering membuat video agar bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain. Mungkin dari saya seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Arif. Silakan kasih aplaus untuk Kak Arif yang sudah menyampaikan tanggapannya yang berkaitan dengan pertanyaan. Terbagi terdiri dari 3 pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembuatan implementasi karya dan membantu meningkatkan kompetensi saya sebagai guru PJOK dalam pembuatan bukti karya ini. Ya sangat bagus sekali pendapat dari Kak Arif tadi, sangat bermanfaat sekali proses pembuatan bukti karya ini yang berkaitan dengan isi materi PKG PJOK ya, di mana isi materinya yaitu tentang pembuatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang menyenangkan bagi peserta didik tersebut. Mungkin ada lagi yang lain, tanggapan dari yang lain, silakan. Kak Kurniawan silakan.
Silakan kakak-kakak. Kak Kurniawan mungkin. Kak Kurniawan, silakan. Kak Rohman, Kak Tinto. Kak Eki. Lanjut Kak Marius. Refleksi lah lo sih baru lanjut. 3 aja pertanyaannya. Fiksi gimana menurut kakak-kakak yang mungkin proses pembuatannya seperti apa ya, seperti yang Kak Arif sampaikan tadi ya, kendala-kendalanya, tantangannya kan. Ya, silakan Kak Eki. Oke, baik Kak Marius. Di sini saya akan mencoba merefleksi apa yang telah saya pelajari dari proses pembuatan dan implementasi karya ini. Saya belajar bagaimana merancang pembelajaran yang berbasis proyek sesuai dengan kebutuhan peserta didik, khususnya untuk konteks pelajaran PJOK. Di sini saya mencoba pemahaman tentang konsep voice, choice, dan ownership. Saya dapat mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga belajar untuk kolaborasi dengan rekan sejawat untuk merancang dan mempresentasikan proyek yang memperkaya perspektif. Kemudian yang kedua, bagaimana karya ini membantu meningkatkan kompetensi saya sebagai guru PJOK. Nah, di sini dalam karya ini sangat membantu saya untuk meningkatkan dalam mendesain pembelajaran yang otentik dan relevan bagi peserta didik. Saya menjadi lebih terampil, lebih banyak ilmu yang saya dapat untuk nilai-nilai konsep kerjasama dan belajar untuk bertanggung jawab serta lebih kreatif dalam menentukan proses-proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tantangan terbesar yang saya hadapi itu memahami kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik, khususnya untuk yang berkebutuhan khusus nih Kak, peserta didik yang inklusif. Jadi waktunya ini terbatas untuk merancang dan menyempurnakan hasil proyek dari saya. Kemudian kurangnya juga fasilitas serta dukungan dari pihak sekolah. Kalau untuk dukungan mungkin hampir semua ya Kak ya mungkin mendukung, cuma fasilitasnya sangat jauh dari kata memadai. Kemudian untuk mengatasinya, saya mencoba berdiskusi dengan peserta didik supaya saya lebih bisa untuk mengetahui kebutuhan mereka secara langsung. Kemudian saya mencoba memanfaatkan barang atau fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di sekolah saya, Kak. Jadi mencoba mengatur prioritas untuk waktu lebih baik dan mengajak kolaborasi rekan-rekan guru untuk
mencoba berinovasi dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu saja Kak. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Kak Marius. Baik, terima kasih Kak Eki yang sudah menyampaikan pendapatnya. Silakan kasih aplaus untuk Kak Eki. Silakan dikasih aplaus kakak-kakak untuk pendapat dari Kak Eki yang sudah menyampaikan dan membagi pengalamannya dalam hal pembuatan karya dan pengalaman Kak Eki selama mengikuti PKG ini. Banyak pengetahuan yang didapat untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif, yang menyenangkan dan bermakna tentunya kepada peserta didik, dan juga bisa memahami mengatasi perangkat atau pembelajaran untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi gimana caranya untuk merancang supaya pembelajaran itu bisa merata dan bisa dirasakan semua peserta didik, ya. Walaupun tadinya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, mungkin ada tanggapan dari yang lain, ada pendapat dari Kak Eki yang tadinya yang memahami anak yang berkebutuhan khusus untuk merancang pembelajaran itu. Mungkin ada tanggapan dari kakak yang lain seperti apa, misalnya pendapat dari kakak yang lain. Silakan. Ya Kak Wawan, bisa tolong ditanggapi Kak Wawan? Atau Kak Waliandi mungkin? Kak Waliandi lagi pinjer. Atau mungkin Kak Herdiansyah bisa memberikan tanggapannya? Apa ini pertanyaannya? Oh, refleksi untuk diri sendiri. Ya, Dari jadi boleh langsung ditanggapi Oke, atau pengalaman Kak sendiri yang pertama tanggapi apa yang tanggapan telah dari saya pelajari dalam proses pembuatan dan implementasi karya. Itu untuk bukti karya ya Kak ya? ya. Oke, dalam proses pembuatan dan implementasi bukti karya dalam modul saya, pembelajaran PJOK di sini ya, mungkin telah mempelajari beberapa hal yang penting berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pemahaman konsep, dan penerapan prinsip dalam kesehatan olahraga. Ya, untuk yang kedua, bagaimana karya ini membantu meningkatkan kompetensi saya sebagai guru PJOK. Gimana ya? Oke, untuk bukti karya ini dapat sangat membantu ya untuk saya meningkatkan kompetensi sebagai guru PJOK. Dalam berbagai aspek berikut beberapa ya cara bukti karya yang dapat mendukung pengembangan kompetensi saya. Yang pertama, penerapan konsep teoritis dan ke dalam praktik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengajar saya. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran dan evaluasi dan refleksi terhadap kinerja. Untuk yang ketiga, tantangan terbesar yang saya hadapi. Tantangan terbesarnya yang saya hadapi dalam proses pembuatan dan implementasi bukti karya bisa bervariasi Kak, tergantung pada konteks. Namun ada beberapa tantangan yang sering saya hadapi sebagai guru PJOK. Yang pertama, ya untuk keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Kedua, menyesuaikan kegiatan dengan berbagai tingkat kemampuan siswa. Pengelolaan waktu yang tidak efisien. Kesulitan dalam menilai kemajuan siswa.
Nah, seperti itu Kak mungkin yang dapat saya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Marius. Ya, Lope. kasih aplaus untuk Kak Kurniawan pendapatnya. Ya, jadi untuk Kak Kurniawan di mana dalam pembuatan bukti karya dan manfaat untuk menambah kompetensi dalam menyusun strategi pembelajaran, ya, dan juga dapat menyusun konsep pembelajaran dengan baik dan kinerja, dan bisa meningkatkan evaluasi ya, tadinya pembelajaran yang kurang efektif, kurang bermakna dengan adanya kegiatan PJOK ini, TKG PJOK ini, ya Kak Kurniawan mendapat wawasan atau pengetahuan dalam meningkatkan proses pembelajaran uh, yang bermakna dan terarah atau menyenangkan bagi peserta didik. Tantangannya ya biasa seperti biasa ya sarana ya. Sarana ya, jadi sarana ini yang menjadi tantangan. Jadi sarana itu bisa juga dimodifikasi kakak-kakak. Jadi seperti yang saya lihat video-video kakak-kakak yang sudah dikumpulkan lewat LMS itu bagus. Jadi memodifikasi sarana yang ada ya, seperti ya gerakan olahraga, jalan, lari, lompat ya. Nah, jadi dijadikan satu gerakan atau formasi sehingga anak-anak itu merasakan semua gerakan yang di dalam gerak lokomotor, manipulatif, non lokomotor itu tersampaikan, dan itulah jadi alat-alatnya itu bisa modifikasi. Nah, misalnya alatnya kita pasang alat, jadi kita bisa apa yang bisa kita gunakan, dimanfaatkan untuk Kalau alat di alat-alat sana. biasa saya di sekolah itu saya modifikasi Kak Marius. Iya, Nah, jadi itu. keterbatasan tadi itu. Iya, iya, bagus ya kakak-kakak. Kalau saya melakukan senam lantai, kadang matras kurang, saya itu membuat modifikasi alat tuh menggunakan kardus Kak, bekas itu apanya Iya, kulkas biasa kan itu kan besar. Nah, iya. itu. Baik, Kak Roman, Kak Kurniawan, terima kasih ya pendapatnya. Kak Arif, Kak Eki ya, bermanfaat sekali dan sangat menginspirasi sekali pendapat-pendapatnya. Ya, eh, saya rasa ya mungkin pasti bisa menjadi referensi kita juga sama-sama kakak-kakak semua, pendapat-pendapat dari Kak Eki, Kak Arif, Kak Kurniawan ya, untuk kita bisa kembangkan, tingkatkan apa yang sudah kita dapat di dalam kegiatan ini atau kegiatan PKG yang selama 3 bulan kita lakukan. Baik, kita lanjutkan materi kita. Dan refleksi untuk rekan sejawat. Bagaimana karya dapat dibagikan kepada rekan sejawat. Kemudian yang kedua, bagaimana tantangan rekan sejawat terhadap inovasi yang saya bawa. Dan yang ketiga, bagaimana karya ini mempengaruhi kerjasama antar guru di sekolah. Silahkan disampaikan pendapatnya. Ya, Kak Rian mungkin bisa memberikan pesan terakhirnya. Kak Roman, silakan Kak Roman. Saya memberikan kesempatan ke Kak Rian dulu lah.
Ya, Karian, gimana Karian? Silakan Karian. Sampaikan apa? Yang ya ketiga. Silakan ketiga. Baik, selamat sore kakak-kakak sekalian. Ya, Untuk refleksi yang pertama, bagaimana karya ini dapat dibagikan kepada rekan sejawat. Sebenarnya saya belum membuat video berbagi dengan rekan sejawat, tetapi saya sudah membagikan apa yang saya dapatkan di PKG PJOK ini dengan teman serumpun, artinya sesama guru PJOK. Lalu yang kedua, bagaimana tanggapan rekan sejawat terhadap inovasi yang saya bawa? Tanggapannya bagus dan sedikit memotivasi rekan sejawat juga. Lalu yang ketiga, bagaimana karya ini mempengaruhi kerja sama antar guru di sekolah. Nah, untuk KBS yang kemarin kita bahas itu belum saya terapkan di sekolah SMP Bruder. Karena memang kebetulan di SMP kami tidak ada komunitas belajarnya, Kak Marius. Dan teman-teman sekalian, makanya saya agak sedikit kesulitan untuk membuat video yang kemarin itu kita bahas. Jadi begitu Kak Marius, begitu saja. ya, silakan aplaus untuk ketiga pendapatnya. Ya, silakan mungkin tanggapan dari kakak-kakak untuk menanggapi pendapat dari ketiga. Nah, Karian gimana Karian? Silakan kasih tanggapan. Kak, silahkan Kak Waliandi. Ya, Pak Waliandi, masih ada 2 pertanyaan lagi ini. 2 slide lagi. Ya, tadi Kak Tika menyampaikan pendapatnya. Kak Ya Tika sudah mungkin Kak memberikan, Herdi bisa ya barangkali. ya, silakan. Silakan Kak, sampaikan pendapatnya. Tentang pembuatan bukti karya atau program yang kakak buat di dalam PKG ini, kakak bagikan kepada rekan sejawat. Gimana tanggapan dari rekan-rekan kakak-kakak dan kerjasamanya antar guru di sekolah kakak-kakak. Tadi dari Katika itu sudah menyampaikan atau membagikan pengetahuan atau kegiatan Kak yang Waliandi mungkin Kak Marius ingin menjawab. ya. Mohon maaf, kawan-kawan, saya baru masuk ya, tadi baru selesai absen. Aduh, kawan. Ya, saya mencoba untuk merefleksikan dari 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana karya ini dapat dibagikan kepada rekan sejawat. Yaitu yang pertama dengan platform digital. Kan banyak tuh, ada Google Drive, ada OneDrive, ada MM. Bisa juga lewat media sosial
Nah, yang kedua, bagaimana tanggapan rekan sejawat terhadap inovasi yang saya bawa? Di sini saya mengambil dengan mengantisipasi tanggapan yang positif, karena rekan sejawat cenderung memberikan tanggapan positif seperti efisien dan relevan, menghemat waktu, tenaga maupun biaya. Yang kedua, menangani potensi kekhawatiran atau kritik. Ini kan banyak rekan sejawat, ada juga tuh yang mengkritik inovasi yang saya buatkan. Ini ada tambahan kurangnya pemahaman, adanya perubahan, dan sumber daya yang kurang. Yang ketiga, bagaimana karya ini mempengaruhi kerjasama antar guru di sekolah, yaitu dengan meningkatkan sinergi dalam tim. Jadi satu sekolah harus kompak dalam berkolaborasi maupun menumbuhkan budaya belajar bersama seperti kegiatan berbagi praktek baik. Nah, juga mengatasi tantangan bersama dan saling menjaga kepercayaan dalam kebersamaan. Baik, sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan. Selebihnya saya lempar ke kawan-kawan lagi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, jaya, jaya. Wabarakatuh. Ya, silakan kasih tanggapan dari Kak Walyandi, sangat bagus sekali ya pendapatnya. Silakan mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak untuk hal yang disampaikan Kak Walyandi yang berkaitan dengan tentang pembagian atau berbagi praktek baiklah pada teman atau rekan sejawat ya yang sudah Kak Walyandi lakukan. Kemudian bagaimana tanggapannya, ya sangat positif dan bagus sekali tanggapan dari rekan sejawat ya mengenai program yang disampaikan Kak Walyandi kepada rekannya ya. Dan di dalam kerjasama antar guru itu harus kompak ya dalam menghadapi tantangan atau proses dalam lingkungan sekolah untuk memajukan sekolah yang membuat peserta didik lebih bersemangat di dalam proses pembelajaran. Oke, silakan tanggapan dari Kak yang lain. Baik, kita lanjutkan. Biarlah tanggapan dari Kak Walyandi dan Kak Rohman itu menginspirasi untuk kakak-kakak dan kita semua untuk kita bisa lebih bisa berbagi kepada rekan sejawat dan bisa bekerja sama dan saling mendukung di dalam program kemajuan sekolah kita masing-masing supaya sekolah anak didik kita yang kita bimbing itu bisa membuat mereka senang dalam proses pembelajaran dan bisa membuat anak-anak yang berarti dan bermakna untuk mereka setiap proses pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi di sini yang pertanyaan yang ketiga, refleksi yang ketiga itu tentang peserta didik ya. Itu ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab kakak-kakak atau disampaikan pendapatnya. Apa dampak karya terhadap pembelajaran siswa, kemudian apa manfaat. Ya, silakan Karim.
Terima kasih Kak Marius. Jadi untuk peserta didik ya, untuk peserta didik tanggapannya itu yang pertama ini dampak karya terhadap pembelajaran ya. Kalau menurut dari peserta didik ya, karena dia menerapkan hal baru, jadi merasa bersemangat sekali ya. Kalau untuk dari refleksi peserta didiknya. Terus manfaat yang dirasakan siswa ya, manfaat yang dirasakan siswa itu sangat bersemangat ya, karena banyak perubahan di dalam pembelajaran yang dilakukan. Biasanya hanya langsung main atau langsung masuk ke materi ya, dan materinya pun materi yang kebanyakan mereka sudah tahu. Tapi dengan adanya bukti karya ini, pada saat penerapannya itu ada perubahan, mau permainannya seperti ini apa segala macam ya, itu terasa. Apalagi menerapkan yang SEM kemarin itu antusiasnya luar biasa untuk anak-anak. Terus tanggapan dari siswa ya, tanggapan dari siswa, metode baru ini lebih menyenangkan ya, lebih menyenangkan karena mereka bisa mengeksplor dan bisa mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk lebih mengembangkan pembelajaran lagi ya. Itu yang dirasakan siswa. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, ya, kasih aplaus untuk Kak Arif yang sudah menyampaikan pendapatnya untuk kita semua. Sangat bermanfaat, sangat menginspirasi sekali tanggapan dari Kak Arif. Ya, jadi dalam hal pembuatan proses bukti karya ini banyak hal yang Kak Arif dapatkan, yaitu penerapan yang sangat menyenangkan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik karena hal baru yang mereka rasakan, proses pembelajaran yang Kak Arif lakukan bersama peserta didik setelah mendapatkan atau wawasan dalam kegiatan PKG ini ya, yang berkaitan dengan salah satu contoh yang Kak Arif terapkan itu SEM. Jadi mereka mungkin merasa senang di mana mereka merasa merasa dihargai untuk memiliki apa yang mereka miliki dalam pribadi mereka. Di situ ada sifat atau kemampuan dalam memimpin, kemampuan dalam bertanggung jawab dalam proses SEM ya, kemampuan dalam menilai antar sejawatnya ya. Jadi mereka di situ merasakan banyak sekali manfaatnya, hal-hal yang baru dan yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka sendiri yang bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang kita berikan, yaitu pembelajaran SEM ya, yang sudah Kak Arif rasakan sendiri bersama peserta didik. Ya, mungkin kakak-kakak ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain untuk hal yang disampaikan oleh Kak Arif yang mungkin sama atau ada perbedaan, silakan sampaikan. Kak Tinto, silakan Kak Tinto. Ya, Kak Tinto, silakan Kak Tinto. Ya, Kak Kurniawan. Tes. Ya, silakan Kak Tinto. Kedengaran nggak Kak Marius? Ya, kedengaran. Kedengaran. Jadi susah untuk berkomunikasi. Sinyal juga rada-rada naik turun nih. Oke, untuk yang tanggapan dari Kak Arif itu kurang lebih sama dengan yang saya rasakan di sekolah. Siswa jadi lebih bersemangat, ya kan? Dan yang lain-lain tuh saya rasa sama. Dalam menjalankan SEM tuh siswa lebih semangat dan aktif. Gitu. Jadi mereka bertanya-tanya apa yang selanjutnya akan terjadi. Mereka lebih bisa mengekspresikan diri mereka karena tidak semua siswa bisa bermain gitu. Ada juga yang bakatnya jadi panitia, ada yang bakatnya jadi wasit atau yang lain gitu.
jadi supporter, kan tidak semua bakatnya jadi pemain. Jadi dalam SEM ini siswa sangat semangat gitu, Kak Marius. Nah, itu tanggapan saya terhadap refleksi Kak Arif. Sekian, saya kembalikan ke Kak Marius. Terima kasih. Ya, baik sekali tanggapan Kak Tinto sama dengan Kak Arif ya di dalam penerapan pembelajaran salah satunya yang berpusat pada peserta didik, anak-anak lebih bersemangat, lebih aktif ya untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam diri mereka ya. Oke, mungkin ada tanggapan dari yang lain ya. Pak Herdiansa, silakan. Selamat pagi Kak Marius, selamat pagi semua. Oke, silakan Ya, kurang jawaban saya mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain. Dari sisi positifnya ini ya manfaat siswa merasakan menyenangkan ya, sama ya dengan yang lain ya. Menyenangkan, kemudian siswa terlihat lebih fokus dan terlibat langsung. Mungkin ada sisi negatifnya juga mungkin ya, beberapa bingung, masih terlihat bingung dengan metode baru, mungkin kurang terbiasa, dan beragam tanggapan siswa terhadap metode baru ini cukup beragam. Ada yang sangat suka, ada yang biasa saja, dan ada juga yang masih kesulitan. Jadi saya rasa metode yang digunakan ini lebih banyak antusiasnya, siswa terlihat sangat senang. Mereka aktif bertanya dan memberikan masukan yang baik. Mungkin itu saja yang saya tambahkan sedikit, Kak Marius. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Herdiansa. Silakan Kak Seko, pendapat dari Kak Herdiansa ya. Jadi tanggapan dari Kak Herdiansa kurang lebih sama dengan kakak-kakak yang lain dalam terhadap tanggapan dari peserta didik yang Kak Herdiansa rasakan dalam mengimplementasikan bukti karya atau karya yang atau proses pembelajaran yang Kak Herdiansa lakukan ya. Mana anak sama punya semangat, antusias ya di dalam proses pembelajaran yang sudah Kak Herdiansa lakukan setelah mengikuti kegiatan PKG ini. Oke, kakak-kakak, kita lanjutkan. Biarlah pendapat dari kakak-kakak itu bermanfaat untuk kita semua dan kita kembangkan terus semangat anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran yang lebih bersemangat lagi dan bermakna tentunya kepada peserta didik. Nah, ini refleksi terakhir, refleksi untuk sekolah. Ya, jadi ada 3 juga pertanyaan. Silahkan sampaikan pendapatnya kakak-kakak. Kak Rian, mungkin pendapat Kak Rian. Silahkan Kak Rian. Ayo Kak Rian, ayo semangat. Ayo. Udah lama nih nggak lihat Kak Rian nih. Ya, pertemuan terakhir Kak Rian. Nah, pertemuan terakhir Kak Rian. Gimana Kak Rian? Semangat Kak Rian, walaupun ya hujan, banjir ya Kota Singkawang ya sebagian kita tetap semangat ya. Walaupun keadaan cuaca ya. Ayo Kak Rian. Hargai teman-teman yang lain ini hari terakhir. Ya, tetap semangat Kak Rian. Minta waktunya sebentar saja.
Ya, jadi pertanyaannya bagaimana karya ini berkontribusi pada pengembangan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, apa dukungan yang diberikan oleh sekolah untuk pengembangan karya ini. Nah, karya yang Kak Rian buat itu yang disampaikan atau yang diberikan pada rekannya itu seperti apa dukungannya, apakah ditingkatkan atau gimana, silahkan disampaikan. Jadi apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan sekolah untuk mendukung keberlanjutan karya ini, karya yang Kak Rian buat. Jadi karya yang kakak-kakak buat semua itu, jika tanggapannya rekan sejawat itu bagus, nah jadi gimana caranya untuk bisa dikembangkan, ditingkatkan di sekolahnya, supaya ya ada manfaatnya untuk kegiatan di dalam PKK ini, hasil dari kegiatan yang kita lakukan selama 3 bulan ini. Program yang dirancang, yang akan dibuat atau dikembangkan di sekolahnya. Mungkin Kak Niken, atau mana Kak Niken? Ya, silakan Kak Niken, masih bisa sampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Kak Marius. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana karya ini berkontribusi pada pengembangan mutu pendidikan di sekolah? Oke, jadi sejujurnya sekolah sangat mengapresiasi kegiatan yang saya bawa, yang dimana ya saya bawalah dari PKG, yang dimana akhirnya setelah lama bungkam dari komunitas belajar karena tidak banyak yang mengetahui hal ini karena kami juga swasta. Nah, tanggapan dari kepala sekolah sangat senang dengan kegiatan ini dan kontribusinya tentu saja kegiatan ini dapat meningkatkan mutu baik itu dari tenaga pendidik maupun dari siswa, yang dimana dari kepala sekolah, wakil kurikulum, dan salah satu guru penggerak kami sangat mendukung apa yang saya rencanakan di saat saya pembuatan video tersebut. Lalu tentu saja apa yang saya bawa, apa yang saya jelaskan kemarin tentang pembelajaran SEM untuk P5 itu bisa meningkatkan karakter, kepemimpinan, dan lain-lain yang kemarin saya jelaskan. Nah, yang dua, apa dukungan yang diberikan oleh sekolah untuk pengembangan karya ini? Tentu saja dukungannya itu berupa aset, baik itu tenaga pendidik, lapangan, dukungan juga sarana prasarana, dan lain-lain. Tentu saja ini sangat-sangat didukung. Nah, lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan sekolah untuk mendukung keberlanjutan karya ini? Langkah selanjutnya tetap dijalankan. Apa yang telah saya rencanakan akan kami lanjutkan, dan setelah kemarin waktu Waka Kurikulum juga memutuskan untuk setiap 1 bulan 1 kali kami akan melaksanakan pertemuan untuk membentuk komunitas belajar ini supaya tetap kembali aktif. Jadi yang bisa dibilang perdana yang saya lakukan itu adalah hal yang mereka inginkan, seperti itu. Terima kasih Kak Arius. Baik, silakan kasih aplaus tanggapan dari Kak Niken, kakak-kakak semua. Ya, di mana Kak Niken sudah berkontribusi terhadap sekolah, ya
melalui kegiatan PKG ini Kak Niken sangat didukung oleh kepala sekolahnya dan rekan kerjanya atau rekan gurunya di sekolah Kak Niken ya. Nah, jadi apa yang Kak Niken rancang atau buat itu dikembangkan dan ditingkatkan mulai berkaitan dengan aset yang ada, bisa ditingkat lagi aset-aset yang ada dari program yang Kak Niken buat berdasarkan apa yang harus dibutuhkan di dalam melaksanakan program yang Kak Niken buat. Dan langkah selanjutnya itu nanti ada kegiatan pertemuan antar rekan sejawat untuk berbagi praktek baik ya dengan apa yang sudah didapat di dalam kegiatan masing-masing rekannya atau guru yang ada di sekolah Kaniken itu nanti akan berbagi apa yang sudah didapat, ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan untuk mengembangkan sekolah yang di sekolah Kaniken tentunya ya. Jadi bagus sekali ya. Jadi artinya ada dampaknya lah supaya nanti ketika rekan sejawat sama juga tidak ada kontribusinya, misalnya tidak ada tindak lanjutnya kan, pasti rekan sejawat akan menilai kita seperti itu. Jadi bisa dikembangkan ya. Nah, seperti yang saya alami juga kemarin program saya tentang ekstrakurikuler. Jadi pas kemarin kami rapat Dewan Guru, banyak hal yang kami bahas juga itu berkaitan dengan ekstrakurikuler yang akan kami lakukan di depan di semester berikutnya tentunya ya. Jadi pas kebetulan program saya itu ekskul ya di sekolah. Jadi itu juga kakak-kakak yang lain ya yang bisa mengembangkan program-program yang dibuat oleh kakak-kakak semua ya, baik itu RTL-nya, bukti karyanya ya, apa yang bisa kita kontribusikan di sekolah kita masing-masing berkaitan dengan apa yang kita dapat di dalam mengikuti kegiatan PKG ini. Itu kita sampaikan apa kita berikan kepada sekolah ya, itu kita terapkan program-program kita. Ya silakan tanggapan dari yang lain mungkin ada lagi, silakan sampaikan. Ya Kak Kurniawan, silakan. Oke, untuk menanggapi refleksi untuk sekolah ini ya, yang pertama bagaimana karya ini berkontribusi pada pengembangan mutu pendidikan sekolah. Untuk karya inovatif yang saya bawa atau saya memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pengembangan mutu pendidikan di sekolah saya ya. Ada beberapa karya yang dapat mempengaruhi berbagai aspek pendidikan, menciptakan dampak positif secara keseluruhan untuk sekolah saya. Kedengaran enggak Kak Marius? Kedengaran, cuma hujan nih. Yang pertama itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, mendorong penggunaan sumber daya secara optimal. Kelima, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, untuk yang kedua, apa dukungan yang diberikan oleh sekolah untuk pengembangan karya ini? Dukungan yang diberikan sekolah itu untuk keberhasilan pengembangan dan implementasi karya inovatif saya sebagai berikut. Dukungan fasilitas dan sumber daya ya. Penyediaan sarana prasarana seperti komputer, proyektor, internet, dan alat pembelajaran yang diperlukan. Dukungan kebijakan, dukungan pelatihan dan pengembangan, dukungan kolaborasi untuk MGMP ya, dukungan supervisi dan monitoring. Untuk yang ketiga, apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan
sekolah untuk mendukung keberlanjutan karya ini. Nah, untuk mendukung keberlanjutan karya saya, ya sekolah dapat mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk memperkuat, memperluas manfaatnya, serta berkesinambungan. Yang pertama, mengintegrasikan karya ke dalam program sekolah, memberikan pelatihan untuk guru, membentuk tim atau kelompok kerja, mendukung pengembangan dan inovasi lanjutan dari karya saya, menyediakan anggaran berkelanjutan. Nah, seperti itu tanggapan dari saya, Kak Marius. Saya kembalikan ke Kak Marius. Terima kasih. Jaya, Baik, terima jaya, jaya. kasih Kak Kurniawan. Ya, jadi Kak Kurniawan sangat bagus sekali ya dalam kegiatan PKG ini. Kontribusi yang sudah Kak Kurniawan berikan dapat meningkatkan kualitas ya pembelajaran di sekolah Kak Kurniawan ya. Dan dukungan yang diberikan sangat bagus sekali terhadap kepala sekolah dan rekan sejawat. Apa yang sudah Kak Kurniawan buat di karya atau program tentang kegiatan PKG ini itu tetap ditingkatkan dan terus dikembangkan untuk kemajuan sekolah. Jadi selanjutnya dilakukan mendukung keberlanjutan karya ya. Jadi tetap berkesinambungan ya untuk keberlanjutan karya yang Kak Kurniawan lakukan atau berikan kepada rekan sejawat atau bagikan kepada rekan sejawat untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan apa yang sudah kita miliki atau kita dapat di dalam kegiatan PKG ini. Saya dapat rekan sejawat rasakan manfaatnya dan juga peserta didik ya, karena kan tujuan kita adalah untuk mengembangkan proses pembelajaran atau kita dapat melihat karya-karya siswa yang mereka miliki lewat proses pembelajaran yang kita lakukan, yang kita berikan itu karya atau apa yang mereka miliki, mereka tuangkan dan mereka berikan kepada sekolah ya. Jadi supaya kebermaknaan proses yang kita berikan kepada mereka itu dapat mereka rasakan dan dapat mengembangkan sekolah kita supaya lebih bermakna dan bermanfaat ya tentunya bagi sekolah dan peserta didik. Nah, mungkin tanggapan dari rekan atau kakak yang lain, ada pendapat dari Kak Kurniawan. Kak Febrian atau Rian, Karian. Silakan Karian. Kak Rian atau Kak Arif ya. Atau Kak Herdiansyah yang ingin memberikan tanggapan. Silakan. Iya, silakan Kak Ari. Ya, terima kasih Kak Marius ya. Tadi sangat luar biasa ya yang disampaikan Kak Kurniawan. Itu mungkin teman-teman yang lain dengan adanya PKG ini ya, refleksi dari sekolah itu ya sangat-sangat mendukung ya. Saya rasa tidak ada sekolah yang tidak mendukung dengan adanya pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh gurunya. Tapi ada beberapa sekolah yang memang tidak memiliki fasilitas, tapi dia mendukung gitu. Jadi aset yang dimilikinya memang setiap sekolah itu berbeda-beda. Ya, alhamdulillah untuk Kak Kurniawan tadi itu sekolahnya sangat mendukung dengan adanya PKG ini, seperti Kak Tika tadi juga sampaikan ya, Kak Niken juga sampaikan tadi, itu sangat luar biasa ya, sekolahnya itu sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat bermanfaat mendapatkan hal baru yang dibawa oleh Kak Niken dengan mengikuti PKG ini. Ya, mungkin tanggapan dari saya seperti itu Kak, terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Arif dan menanggapi tanggapan dari apa yang disampaikan Kak Kurniawan ya. Jadi sangat ya setiap sekolah pastilah mendukung ya setiap program yang bermanfaat dan berguna bagi sekolah ya. Nah, apa yang kita dapat kita berikan kepada mereka ya tentunya hal yang baik kita bagikan pastilah didukung dan sangat positif tanggapan dari rekan-rekan kita ya. Baik, masih ada tanggapan dari kakak yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita akan mengakhiri kegiatan kita. Ya, sampai di sini kegiatan kita pada sore hari ini. Biarlah apa tanggapan atau pengalaman kakak-kakak di dalam kegiatan PKG ini, bahkan terakhir program RTL dan bukti karya yang kakak buat, ya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dirasakan dalam proses pembuatan program RTL dan pembuatan bukti karya ya. Itu banyak sekali manfaatnya. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita banyak sekali pengalaman ya kita dapat kita rasakan ya. Jadi bisa kita kembangkan, kita tingkatkan terus, kita kontribusikan terus kepada sekolah kita supaya dampak pengetahuan yang kita dapat dalam kegiatan PKG ini itu bisa berdampak bagi sekolah kita dan kemajuan sekolah kita tentunya. Baik kakak-kakak, kita akan mengakhiri kegiatan kita. Sebelum mengakhiri kegiatan kita mau berdoa untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Kak Eki. Tadi Kak Eki yang memimpin doa, kembali kepada Kak Eki. Oke, terima kasih Kak Marius. Oke, untuk mengakhiri dan menutup kegiatan kita pada sore hari ini, semoga ilmu yang dipelajari selama PKG itu dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di guru PJOK. Oke, untuk mengakhiri, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya kembalikan ke Kak Marius. Baik, terima kasih Kak Eki sudah memberi kita untuk mengikuti doa dalam pertemuan terakhir kita dalam kegiatan PKG ini. Ya, jadi sangat saya berterima kasih kepada kakak-kakak semua. Tadi malam dari admin itu menanyakan apakah peserta kakak masih utuh. Saya bilang masih Kak. Saya bilang. Jadi karena itu juga menyukseskan mereka juga dalam melaporkan kegiatan kita. Jadi harus gimana caranya kegiatan itu berjalan dengan baik lancar.